warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di hari yang bahagia ini, di hari Jumat, di hari besar kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Ini kelihatannya tidak bisa sambung ke screen, mungkin nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai fitnah akhir zaman menjelang kemunculan Dajjal. Di sini mohon maaf sebelumnya, di sini bukan saya lebih pintar, bukan saya lebih alim dari Bapak dan Ibu Abdullah semua. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang pernah saya ketahui, pernah saya pelajari. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan keluarga saya dan juga Bapak dan keluarga semua. Di sini saya akan menyampaikan hanya sesingkat mungkin karena memang waktu sangat terbatas. Jadi perlu saya sampaikan, saya mengingatkan juga kepada diri saya sendiri juga kepada keluarga sekalian, bahwasanya fase umat Nabi Muhammad ya kita ini berdasarkan hadis Nabi dan juga yang disampaikan para ulama bahwa kita terdiri dari 5 fase dari umat Islam. Yang pertama adalah zaman kenabian, yaitu di mana zaman Nabi masih bersama kita. Inilah yang disebut dengan sebaik-baiknya zaman. Kemudian yang kedua, fase kedua adalah zaman kekhilafahan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini juga masih mengikuti manhaj daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah zaman kerajaan yang menggigit, istilahnya menggigit ya. Jadi zaman kerajaan Islam ya, kekhalifahan Islam, tetapi itu bukan dipimpin oleh sahabat pertama, tetapi penerus selanjutnya. Dan di sini masih berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi di situ kepemimpinannya itu ada yang zalim, ada juga yang adil, ada yang baik. Berbeda, sudah turunlah kualitasnya dari zaman kenabian, kemudian zaman kekhalifahan. Kemudian fase keempat adalah zaman kerajaan yang menyombong, istilahnya menyombong. Jadi zaman di mana kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita perhatikan zaman sekarang yang memegang dunia ini, yang menguasai dunia ini baik secara ideologi, politik, sosial, budaya, bukan negara-negara yang katakanlah negara adidaya ya, negara-negara Muslim, Amerika, China, Rusia, dan sebagainya. Nah, nanti kita pembahasannya hanya pada di fase yang keempat ini, dan itu pun hanya sebagian kecil saja. Kemudian fase kelima itu adalah fase yang terakhir. Nanti kita akan kembali kepada zaman kekhilafahan, di mana nanti Al-Mahdi, Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa alaihissalam akan memimpin kekhalifahan yang terakhir di muka bumi. Setelah itu zaman akan berakhir. Agak baik akan saya sampaikan lagi secara singkat tentang tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat berdasarkan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga pendapat dari ulama, para ulama yang jadi di pendapat ini berbeda-beda, dan juga urutan daripada tanda besar itu berbeda-beda. Maka di sini saya ambilkan yang umum saja, yang sudah disepakati oleh beberapa ulama, dan tidak harus berurutan ya, karena memang kita juga tidak tahu kalau ada sesuatu yang baik. Yang pertama adalah Dufan, di mana
bumi akan mengalami kegelapan selama 40 hari 40 malam. Kemudian yang kedua, tanda besar kedua, kemunculan Dajjal. Kemudian Dajjal ini nanti akan dibarengi oleh Al-Mahdi. Jadi pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa nanti Al-Mahdi muncul dulu, kemudian terjadi peperangan akhir zaman. Orang bilang, kalau orang bule bilang itu Armageddon ya, kalau kata kita mungkin perang dunia ketiga atau Al-Kubro. Kemudian setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam di Syam. Jadi tugas Nabi Isa di sini adalah untuk menegakkan syariat Islam yang telah banyak dirusak pada zaman kita saat ini. Dan nanti ke depan mungkin akan menjadi lebih parah lagi keadaan kondisi. Kemudian tugas Nabi Isa juga adalah untuk membunuh Dajjal. Nah, setelah Dajjal terbunuh, pasukan-pasukan Dajjal telah dikalahkan, maka kemudian muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi memang penderitaan ya, ujian bagi umat Islam pada akhir zaman ini memang luar biasa, berturut-turut ya, sampai akhirnya kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, karena memang tidak ada yang bisa menghancurkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah matahari terbit dari barat. Ini sebagai tanda besar yang dimana yang kita ketahui bahwa disitulah pintu taubat sudah tertutup. Artinya siapapun dia, ya orang-orang kafir terutama gitu ya, yang tidak beriman kepada Islam, maka pada saat itulah mereka sudah tidak lagi diterima taubatnya. Kemudian tanda yang keenam adalah kemunculan binatang dari dalam perut bumi yang dalam berbicara. Berdasarkan riwayat, nanti binatang ini akan menandakan kaum muslimin dan orang kafir, ditandai oleh binatang ini. Kemudian yang tanda yang ketujuh adalah kabut yang mewafatkan semua orang beriman. Jadi semua orang beriman yang ada iman walaupun hanya sedikit, mereka akan semua diwafatkan. Dengan tujuan apa? Yaitu untuk menghindari mereka dari dahsyatnya kejadian kiamat besar. Jadi nanti yang tersisa adalah tinggal orang-orang yang kafir. Kemudian tanda yang ke-8 adalah gempa besar di timur, di barat, dan Jazirah Arab. Kemudian yang ke-9 adalah gempa bumi yang besar di semenanjung Arab. Kemudian yang ke-10 adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Api ini nanti akan menggiring manusia ke daerah di daerah Arab itu ya. Mereka akan berkumpul di sana, yang tersisakan orang-orang kafir tadi terkumpul di sana. Nah, nanti di situ mereka telah terkumpul, maka mereka akan menyaksikan dan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat pada saat itu. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang amin. Belum saya. Karena masih belum bisa, Bapak kita lanjutkan saja. Nah, 10 tanda besar tadi yang telah saya sampaikan ini kejadiannya berdasarkan hadis ya, kepada Ahmad dikatakan bahwa tanda-tanda itu nanti begitu muncul tanda pertama, maka tanda berikutnya akan muncul secara cepat. Bagaikan butiran-butiran marjan seperti kalung gitu ya, seperti kalung, begitu diputus talinya turun satu marjan itu, satu butir itu, kemudian yang lainnya akan muncul dengan cepat. Artinya jaraknya dekat. Begitu Al-Mahdi muncul, Dajjal muncul dan seterusnya, itu berlangsung begitu cepat. Di sini akan saya sampaikan beberapa hadis tentang Dajjal, bahwa semua nabi memperingatkan umatnya mengenai Dajjal ini. Jadi disampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari 6598 bahwa tidak seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kaumnya akan makhluk yang bermata buta sebelah lagi pendusta atau Dajjal.
Ketahuilah sesungguhnya ia buta sebelah matanya, sedang roh kalian tidak buta sebelah matanya. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Kemudian hadis riwayat Ahmad nomor 1607 tentang saat pembunuhan Dajjal. Jadi Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar. Artinya ini yang tadi yang fase 5 fase Nabi Muhammad, kemudian ini 10 tanda besar kiamat tadi. Nah, ini hadisnya sampai sini. Jadi Dajjal itu tidak akan muncul sehingga manusia lupa. Kemudian banyak ulama, imam-imam gitu ya, mereka tidak menyampaikannya kepada umat, maka dia akan muncul. Nah sekarang kalau saya perhatikan, sejak saya sholat Jumat, gitu, sejak saya pernah sholat Jumat sampai saya mungkin sekolah, kuliah, kemudian kerja, dan sampai sekarang ini di mimbar-mimbar itu memang mungkin bisa mengajari bahwa imam-imam ataupun ustadz itu mengingatkan tentang Dajjal ini. Kemudian hadis yang ketiga adalah fitnah Dajjal. Fitnah yang paling dasar disampaikan hadis riwayat Tabrani nomor 1672. Allah tidak menurunkan ke muka bumi sejak penciptaan Adam alaihissalam hingga hari kiamat fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal benar-benar fitnah yang harus kita waspadai, gitu kan. Apalagi zaman sekarang kita benar-benar tertipu dengan keadaan kondisi dunia yang begitu mengasihkan, menyenangkan kita. Di sini saya akan hanya menyampaikan dua hal saja ya terkait dengan sistem Dajjal. Jadi sistem Dajjal saat ini sudah berlaku. Artinya sebelum Dajjal asli itu muncul, maka pengikut-pengikutnya atau para penyembah Dajjal ini sudah menyiapkan atau sedang menyiapkan saat ini karpet merah untuk menyambut kedatangannya, yaitu dengan menguasai seluruh dunia ini dengan sistem Dajjal, dari sisi ideologi, dari politik, ekonomi, sosial, budaya. Nanti di sini saya akan membahas hanya mengenai ekonomi dan budaya secara singkat saja. Sistem keuangan Dajjal. Bagaimana caranya mereka membuat kita mengikuti sistem mereka? Yaitu pertama diciptakannya sistem keuangan ribawi, diciptakannya Bank Dunia, IMF, ya kan, dengan tujuan untuk menjerat negara-negara di dunia ke dalam hutang, ya, ke dalam hutang. Di sini kita lihat kalau di diagram sini, ini data tahun 2019. Untuk negara dengan penghasilan besar itu dipegang rekornya oleh Amerika Serikat. Hutangnya itu 20,4 triliun dolar. Kita bisa bayangkan 20 triliun dolar itu berapa ratus ribu triliun rupiah dunia. Kita bayangin itu bingung kan. Sedangkan Indonesia ini hanya 402 miliar dolar, itu 6.000 triliun lebih Indonesia ya hutangnya. Amerika sampai 20,4 triliun dolar. Kemudian diikuti oleh Inggris itu 8,7 triliun dolar dan seterusnya. Kemudian untuk negara yang berpendapatan menengah dan rendah itu
dipegang rekornya oleh China. Di sini dia hutangnya 2,1 triliun dolar. Jadi sistem keuangan ini benar-benar dibuat negara-negara itu dia berkutik tekuk lutut kepada sistem dajjal ini, termasuk kita Indonesia juga 6.000 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara diagram di sini komposisi hutang seluruh dunia, yang memegang rekor di sini adalah Amerika Serikat, United States. Di sini dia sebesar 31% dari seluruh hutang negara-negara di dunia. Kemudian Jepang itu 17%, China 9,8%, Italia 4%. Nah ini Indonesia dari sini itu sekitar 0,4%. Jadi seluruh dunia benar-benar sudah dikuasai oleh baca sistem keuangannya. Itu dari sistem keuangannya. Kemudian, sebentar saya mau cerita dulu. Kemudian diciptakannya uang kertas atau koin tanpa underlying emas. Zaman dulu uang itu diciptakan itu dengan underlying atau dasar emas. Artinya kita mau cetak uang tapi punya backup emas, jadi pengganti emas. Kalau kita beli pakai emas kan agak repot, misalkan beli nasi sebungkus pakai emas kan repot, mungkin dia pakai barangkali gitu ya. Nah, ini pakai uang, itu sebenarnya memudahkan. Tetapi ke berikutnya ke sini itu akhirnya uang diciptakan tetapi tidak dengan underlying emas. Inilah yang menyebabkan akhirnya nilai uang menjadi merosot dengan alasan inflasi dan sebagainya. Di Indonesia sendiri pada saat awal kemerdekaan itu sebenarnya dulu Presiden Soekarno itu telah menetapkan bahwa menerbitkan uang rupiah dengan backup emas. Artinya setiap rupiah di backup oleh emas sekian gram. Tapi kesininya ya, setelah berlalu itu tidak lagi. Sama juga di Amerika juga seperti itu, di dunia lain juga seperti itu. Jadi uang dicetak tidak berdasarkan dengan nilai realnya sebenarnya. Baik. Kemudian saya bahas di sini mengenai sistem dajjal di dalam seni dan budaya. Jadi diciptakanlah film-film yang menarik, yang keren, tetapi di situ disisipi oleh pesan-pesan tersembunyi seperti kode atau lambang atau simbol dan sebagainya. Di sini saya ambil contoh beberapa ya, misalkan ini film ini pasti kita tahu semua ya filmnya ya. Di sini ada lambang-lambang, di situ ada piramida, ada kode mata di situ. Kemudian juga di sini ada sama ya piramida, ada kode matanya. Nah di sini yang gambar SpongeBob ini itu dari Nickelodeon, itu juga terlihat ada gambar mata-mata begitu ya. Kemudian di bawah juga sama, yang di bawah itu ada gambar mata Naruto. Di situ kalau kita lebih jeli lagi, itu ada kode 666 di situ ya, di bola matanya yang merah-merah dan hitam itu ya. Itu juga merupakan salah satu simbol kode. Kemudian film Mike itu juga sama, di situ skateboardnya ada gambar mata juga. Kemudian film Donald di situ ada tulisan ASKO Ilum Imati. Sebenarnya kalau kita baca kan Ask about Illuminati, ask tanyakan atau ingin tahu lah ya tentang Illuminati. Jadi film-film baik film kartun maupun film-film yang real gitu ya, itu memang sudah disusupi oleh sistem dajjal ini. Mereka sengaja memasukkan kode atau simbol atau lambang dengan cara yang demikian berulang-ulang tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah maksud alam bawah sadar kita, sehingga pada suatu saat nanti dajjal muncul buat kita harapan mereka gitu ya, kita menjadi biasa dan tidak menjadi aware atau tidak menjadi waspada terhadap kedatangan dajjal. Contoh yang lainnya ini ya, ada film Scooby juga, Minion juga sama. Minion bahkan di sini produsernya adalah Illumination Present, jadi illuminasi mempersembahkan. Jadi
perusahaannya sendiri atau produksinya juga adalah Illumination. Itu ada tokoh-tokohnya bermata satu, dan juga di dalam itu bajunya itu ada kode simbol GG itu juga sama. Itu merupakan salah satu kode dari para pengikut Dajjal. Nanti akan saya sampaikan di akhir kira-kira kode-kode apa saja yang menunjukkan bahwa ini adalah simbol atau kode dari pengikut Dajjal. Kemudian di dalam musik dan nyanyian, dibuatlah musik nyanyian menarik yang hebat dan keren gitu ya, yang akhirnya seluruh dunia bisa heboh, bisa tertarik dengan musik-musik sama. Jadi disampaikan di situ pesan-pesan tersembunyi ya, syair-syair yang mengenakan atau syair-syair yang tidak pantas atau syair-syair kemudian terhadap setan, dan juga menggunakan gelombang frekuensi tertentu dia yang dapat menyerang secara psikologis dengan tujuan tertentu. Jadi berdasarkan penelitian dari ahli, memang selama ini digunakan dari zaman Hitler itu digunakan frekuensi tertentu, sehingga pada saat dia berpidato frekuensi itu dimasukkan sehingga mereka si pendengar itu ya begitu terpengaruh, begitu bersemangat dengan apa yang disampaikan oleh Hitler. Dan itu memang dipakai juga sekarang pada dunia musik, terutama musik-musik yang dari belum lagi pesan-pesan yang masuk di situ, apakah itu secara terang-terangan atau tersembunyi, bahkan ada juga secara reverse-nya terbalik. Kalau suaranya itu dibalik, jadi seperti kalau zaman dulu peta kaset terbalik itu kan ada suaranya juga. Nah seperti itu saya juga pernah coba dengarkan, ada memang semacam syair gitu yang menyatakan misalkan engkaulah Tuhan kami, Dajjal dan sebagainya, seperti itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berkaca dari sini akhirnya saya juga jadi menyandingkan ya dengan hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan musik ini ya, bahwa sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat-alat musik. Ini terlepas dari perdebatan antara halal dan haram ya, karena saya belum punya kapasitas untuk menyebar itu. Cuman saya ingin sampaikan bahwa pendapat para ulama itu ada yang memang mengharamkan mutlak alat musik, tapi ada juga yang menghalalkan tapi dengan catatan, artinya tidak mengenakan atau tidak berisi dengan syair-syair serta atau syair-syair yang melenakan, syair-syair yang penuh syahwat atau membuat aurat dan sebagainya. Nah itu silakan saja, artinya pendapat masing-masing gitu ya. Nah ini contoh dari artis-artis dunia yang telah mengikuti sistem Dajjal ini. Kita lihat di sini, ini kasih contoh beberapa. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol atau kode-kode tertentu seperti ini, yang mereka menutup matanya. Ya, rata-rata seperti itu. Ada yang dengan pakaiannya, dengan simbol-simbol segitiga, piramida, ada mata dan sebagainya. Ada yang rambutnya digambari dengan gambar mata satu. Ada yang dengan tato tangannya. Jadi kita mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, anak cucu keturunan kita untuk bisa lebih waspada terhadap sihir-sihir Dajjal daripada upaya pencucian otak terhadap kita dan anak-anak keturunan kita. Nah terakhir ini saya sampaikan beberapa simbol ya, beberapa simbol terkait dengan Dajjal, terkait dengan karpet merah yang mereka sudah siapkan untuk kehadiran Dajjal. Ini simbol-simbolnya seperti ini. Jadi kalau ada kita menemukan simbol-simbol seperti ini, kita patut mencurigai, kita patut mewaspadai bahwa itu adalah bagian daripada sistem mereka, dan kita harus waspada, kita ingatkan kepada anak cucu kita, sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk pada golongan-golongan ini. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa simbol itu bukanlah hanya sekedar simbol. Artinya kita tidak bisa meremehkan simbol. Katakanlah misalkan bendera
kita merah putih, lambang negara kita Garuda Pancasila, itu kan tidak sekedar hanya simbol, tapi punya makna, punya arti. Kita menghina lambang itu berarti kita kena hukuman, kan gitu ya, seperti itu. Sama seperti ini, mereka menerbitkan ini artinya mereka punya tujuan, mereka punya makna tersendiri. Ini berharga buat mereka. Tujuannya juga jelas, yaitu untuk menyatukan manusia, mengumpulkan manusia pada sistem mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.